Halo Bapak Ibu guru sekalian, selamat bergabung kembali di channel Pak TR. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu guru sekalian, ini wajib diketahui juga oleh orang tua dan siswa. Sebagaimana yang kita ketahui, di sini sudah diinformasikan pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan. Apa saja yang menjadi dampaknya? Yang pertama itu adalah putus sekolah, yaitu anak harus bekerja. Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Nah, hal ini juga bisa dilihat dari persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, dampak sosial negatif daripada COVID-19 ini adalah penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar yaitu bisa kita lihat dia perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda, atau yang biasa disebut dia learning loss ya. Ada studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ. Nah, poin ketiga yang menjadi dampak sosial negatif daripada COVID-19 ini adalah kekerasan kepada anak dan risiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi, yaitu tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Yang kedua, ada juga risiko eksternal, yaitu ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui oleh guru, siswa, dan orang tua adalah vaksinasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kerentanan tertinggi terhadap COVID-19. Dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka, pendidik dan tenaga kependidikan adalah pihak utama yang membutuhkan perlindungan. Tahap pertama yaitu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, MI, SLB, sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Vaksinasi dosisnya yaitu yang pertama itu nanti paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021. Untuk yang kedua, tahap kedua nanti adalah pendidik dan tenaga kependidikan SMP, MTS, SMA atau MA, SMK, MAK, sederajat. Nah, ini akan dilaksanakan paling lambat akhir minggu keempat Mei 2021. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan tinggi ya. Vaksinasi dosis pertama itu paling lambat selesai dilaksanakan pada akhir minggu kedua Juni 2021. Vaksinasi dosis kedua untuk pendidik tenaga kependidikan baik itu dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi itu dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan. Nah, poin berikutnya adalah pembelajaran tatap muka secara terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan yang pertama, pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Orang tua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, poin penting yang harus kita ingat, yang kita pahami, satuan pendidikan menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan. Ketiga, orang tua atau wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh walaupun satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.
Berdasarkan hasil pengawasan dan atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan. Kepala Satuan Pendidikan dan pemerintah daerah, kantor dan atau Kanwil Kemenak harus berperan aktif memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dan dapat berjalan dengan aman. Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci. Kepala Satuan Pendidikan wajib memperhatikan hal-hal berikut. Secara konsisten memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan. Poin yang kedua, memastikan seluruh pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan. Yang ketiga, menyiapkan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan yang melibatkan komite sekolah. Yang keempat, melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, untuk pemerintah daerah, kantor, dan Kanwil Kemenak, melalui Dinas Pendidikan dan Kesehatan memastikan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Yang kedua, melalui Dinas Perhubungan memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan. Bersama Satgas COVID-19 daerah, melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif. Melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah tadi informasi yang bisa kita bagikan mengenai keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Informasi ini sangat penting untuk guru, siswa, dan orang tua, dan jangan lupa untuk dibagikan. Terima kasih telah bergabung di channel Pak TR, semoga bermanfaat.